Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina. Saya Aula Zahra. Saya Sofia. Saya Nurhadina. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang globalisasi di bidang ekonomi dan dampak positif, negatif, dan upaya cara menghadapinya. Yang akan dibawakan oleh Aulia Azhar. Saya Aula Zahra. Sebagai pemateri satu, saya akan menjelaskan tentang globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi dan interkoneksi antara pasar, perusahaan, dan negara di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang kemungkinan gerakan barang, jasa, dan modal secara lebih cepat dan efisien. Globalisasi ekonomi juga melibatkan liberalisasi perdagangan dan investasi yang memungkinkan arus barang, jasa, dan modal lebih bebas di antara negara-negara yang terlibat. Dampak dari globalisasi ekonomi sangat beragam, mulai dari peningkatan perdagangan internasional, bukannya lapangan kerja baru, hingga terjadinya ketimpangan ekonomi antara negara-negara yang maju dan berkembang. Globalisasi ekonomi juga dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal regulasi perdagangan dan investasi. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Sofia. Saya di sini memberikan penjelasan yang berdasarkan dampak positif di bidang ekonomi. 1. Kemudahan membeli barang impor dari luar negeri dengan harga yang relatif terjangkau. Misalnya, ketika perusahaan yang produk makanan dari luar negeri bekerja sama dengan Indonesia, sehingga kita bisa juga menikmati makanan tersebut. 2. Peluang bagi para pengusaha untuk mengekspor barang produksinya ke kancah internasional. Selain kemudahan membeli barang impor, pengusaha yang membuat produk lokal juga dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Hal ini bisa menguntungkan pihak pengusaha dan juga petani, sehingga keadaan ekonomi semakin meningkat. 3. Terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatif di bidang ekonomi. 1. Perilaku hidup konsumtif. Dengan banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia dapat memicu terjadinya perilaku hidup konsumtif. Selain itu, kemudahan sistem pembayaran dan kegiatan jual beli secara daring dapat membuat banyak orang merasakan ketagihan. 2. Terjadinya persaingan bisnis. Masuknya pengusahaan dan bisnis luar negeri ke Indonesia dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal, apalagi jika lebih banyak orang menyukai produk luar daripada lokal buatan anak bangsa. 3. Kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin di berbagai bidang. Ini dapat menyebabkan terjadinya pemutusan peluang kerja untuk pekerjaan manusia. Semakin banyak orang yang terdapat teknologi ini, maka semakin banyak juga yang kekurangan lapangan pekerjaan. Penjelasan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Rosina Wati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sofia. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. 1. Mendukung perdagangan bebas. Negara sebaiknya memberikan dukungan terhadap perdagangan bebas, sebab kegiatan ini bisa memperbaiki kondisi ekonomi negara tersebut. Terlebih adanya perdagangan bebas memberi peluang memperoleh investasi pihak luar semakin tinggi. 2. Negara maju memberikan peluang negara berkembang. Memajukan perekonomian negara berkembang sebaiknya ada campur tangan dengan maju. Dengan saling support dan bekerja sama, pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Kerjasama bisa dalam bentuk regional, bilateral, hingga multilateral. 3. Masyarakat harus selektif. Sekarang memang semuanya serba mudah, namun kemudahan ini
hedonisme serta gaya hidup yang berlebih. 4. Dalam organisasi perdagangan, negara sebaiknya ikut dalam perdagangan serta kerjasama internasional, misalnya mengikuti MFA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan organisasi ini membuat perdagangan serta ekonomi kawasan Asia semakin mudah. 5. Menyertakan sertifikat halal. Bagi perusahaan makanan lemak saji sebaiknya menyertakan sertifikat halal. Tujuannya untuk menyesuaikan kondisi masyarakat karena masyarakat beragama yang harus menggunakan label halal sehingga makanan layak konsumsi. 6. Mempersiapkan SDM yang unggul. Mempersiapkan SDM yang unggul sangat penting bagi suatu negara agar bisa menghadapi tantangan globalisasi supaya mendapatkan sumber daya manusia yang demikian. Diperlukan pelatihan pendidikan, pembinaan, rekrutmen hingga penghargaan. 7. Mendorong usaha kecil. Pemerintah sebaiknya mendorong UMKM online shop hingga toko kelontong supaya bersaing dengan sehat. Bukan hanya itu, mereka harus memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk agar tidak ketinggalan zaman dan penjualan bisa meningkat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.